Jajanan asli Jakarta ini memang cukup fenomenal. Bentuknya sih mirip dadar dari telur bebek atau ayam yang berisi beras ketan dan bubuk ebi. Ditambah pula topping bumbu serundeng dan bawang goreng. Tapi makanan ini jelas bikin penasaran. Bahkan katanya pendatang baru di Jakarta kudu cobain makanan yang satu ini biar afdol gitu. Dan sebelum icip-icip, kita coba cari tahu dulu nih kapan sih kerak telur jadi makanan orang Betawi dan apa yang beda antara kerak telur dulu sama kerak telur saat ini. Tentunya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kerak telur itu menurut aku sih enak, dia kayak khas Betawi kan, makanannya juga gurih, enak gitu. Kalau aku sih sangat suka kerak telur ya, karena pembuatannya itu unik dan juga rasanya tuh enak, gurih, dan ada serundengnya juga, aku paling suka serundengnya. Begitu melekatnya kerak telur dengan Jakarta, hingga jajanan yang satu ini dianggap salah satu ikonnya Jakarta. Tak heran jika kerak telur gampang dijumpai di setiap sudut Jakarta. Apalagi di momen perayaan ulang tahun kota Jakarta yang jatuh tiap tanggal 22 Juni. Puluhan pedagang kerak telur pun berjejer di sepanjang jalan. Meski dikabarkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, kerak telur sebagai makanan asli Betawi sendiri baru gencar dipromosikan di tahun 70-an. Berbagai pasar itu datang ke Tanah Abang, datang ke pasar-pasar tradisional lainnya pada masa kolonial itu, maka terjadilah perpaduan antara cara masak orang dari Tionghoa, orang Betawi, orang Sunda, dan saudara-saudara kita yang datang dari Eropa, maka berakumulasi di situ menjadi satu cemilan yang disebut dengan kerak telur. Lebih jauh, sejarah kerak telur berawal dari tuan-tuan tanah warga Belanda di tanah air yang terbiasa mengkonsumsi omelet berbahan mie. Suatu ketika mereka menginginkan makanan pengganti yang lebih sehat, hingga sekelompok juru masak asal Betawi kemudian berinisiatif mengganti mie dengan beras ketan. Saat itu ketan putih, udang kering, merica, telur bebek dan kelapa yang menjadi bahan utama kerak telur melimpah ruah di Batavia. Penggunaan telur bebek dinilai lebih berkelas karena harganya yang lebih mahal dan sulit didapatkan dibandingkan telur ayam pada saat itu. Namun bagi warga lokal memilih menggunakan telur ayam sebagai bahan utama kerak telur. Penggunaan dua jenis telur ini berpengaruh terhadap kerak telur yang dihasilkan. Telur bebek mampu menghasilkan cita rasa yang lebih gurih, sementara telur ayam menghasilkan tekstur kerak telur tidak terlalu kering. Karena orang biasa seperti saya itu, dulu itu kalau kita miara bebek itu, kita nggak makan telur ya, kita jual. Kalau kita nanam padi di sawah itu, ada padi lulut, padi biasa, kemudian beras ketan, itu kita tumbuh, kita jual. Maka orang-orang dulu bercerita bahwa ini makanan orang yang berkelas karena dia bahan-bahannya itu seperti ebi itu kan susah didapatkan pada keluarga-keluarga saya yang kelas menengah bawah. Maka dikatakan dia adalah makanan orang yang berkelas kelas atas. Jadi itulah informasi yang kita dapatkan dari cerita-cerita masa lalu. Menjadi pedagang kerak telur tak semudah yang terlihat. Perlu keuletan latihan agar bisa menghasilkan kerak telur yang sempurna. Pedagang kerak telur biasanya menggunakan arang dari batok kelapa atau arang kayu rambutan. Kedua jenis arang ini dapat membuat kerak telur menjadi lebih harum. Proses pembuatannya pun relatif cepat, hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk memperoleh kematangan yang tepat. Yang menjadi unik adalah teknik membolak-balikan kerak telur di dalam wajan saat keadaan setengah matang. Hal ini untuk memperoleh hasil kerak telur yang matang sempurna di kedua sisinya. Kemudian bentuk dari masakan itu dibolak-balik sehingga dia membentuk seperti kerak gitu ya. Kerak itu apa sih ya? Ya kerak sesuatu yang ada kering, yang kena dibakar gitu, karena ya seperti itu. Kawasan Mampang Perapatan di Jakarta Selatan pernah dikenal sebagai perkampungan para pedagang kerak telur, di mana saat itu berjejer puluhan pedagang kerak telur menawarkan kerak telur dengan resep dan keahlian mereka membuat kerak telur.
Uniknya, semua pedagang di sini menggunakan alat yang sama. Kampung kerak telur itu sekarang sudah ini ya, sudah kelihatannya sudah menurut saya sudah memudar karena saya punya teman-teman di kampung itu memang dulu para maestro kerak telur ada di kampung situ. Jadi itu ada di kawasan kampung di Jakarta Selatan itu antara Mampang Perapatan kemudian Duren 3 sampai kepada Kalibata itu banyak saudara-saudara kita memang yang menjadi pedagang kerak telur. Abdurrahman, seorang kakek penjual kerak telur mengaku telah berjualan sejak ia masih muda. Bahkan di usianya yang mencapai 70 tahun, ia masih kuat memanggul pikulan untuk mengangkut 2 keranjang besar berisi bahan-bahan dagangan. Kerak telur yang dimasak pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memasak menggunakan arang. Rahman yakin bertahannya dagangan kerak telurnya hingga saat ini tak lepas dari cara masak tradisional yang pedagang lakukan. Dulunya dagang pakai pikulan begini juga, cuman pakai peti papan, ini keranjangnya nggak pakai triplek. Jadi berat dipakainya dulu. Berhubung muda, jadi masih muda, jadi kuat mikul gitu. Jadi ya, alatnya press beling dulu, press beling semuanya ini, press beling semua. Ini ada. Arangnya juga arang kayu juga dulu, bukan arang batok. Yang identik dari kerak telurnya adalah serundeng yang ditabur di atas kerak telur. Meski dibuat hanya dengan parutan kelapa, diberi bumbu halus dan cabai, serundeng sangat mempengaruhi rasa kerak telur. Udah, 9 rupa. Iya. Diapain Pak? Diulek semua. Terus? Terus dicampur pakai kelapa, sabu. Iya, diongseng sampai matang. Kira-kira 5 jam. Iya, 5 jam baru matang. Kalau yang setengah matang 2 jam. Keterampilan memasak kerak telur sudah didapatkan oleh Rahman sejak puluhan tahun lalu. Saat perkampungan kerak telur di Mampang, Jakarta Selatan ramai dihuni pedagang kerak telur. Uniknya, para pedagang saat itu tak cuma berasal dari suku Betawi saja, melainkan dari berbagai daerah, dari Sumatera, Sunda, Betawi, sampai Jawa. Semuanya menjajakan dagangan di sepanjang Jalan Mampang Perapatan. Namun seiring waktu, kampung kerak telur Mampang hanya menyisakan beberapa pedagang saja. Sebagian besar tak lagi berdagang menetap, tetap aktif berkeliling mengikuti keramaian Jakarta. Kakak mana itu hanya itu aja. Cuman yang nyampurnya nih, yang dibawa kuli mikul, dia belajar gitu. Belajar gitu. Ini mikul dia belajar sini, belajar gitu. Jadi membaur jadinya. Ada orang Madura, orang Sunda, orang Jawa, campur orang Medan ada Medan. Medan juga ada yang dagang. Nah, yang sering dipertanyakan dari kerak telur adalah harganya yang dianggap cukup mahal. Di arena Pekan Raya Jakarta atau PRJ misalnya, harga kerak telur biasanya mencapai Rp20 hingga Rp25.000 di area luar PRJ. Sedangkan jika membeli di area dalam, harga kerak telur mencapai Rp30 hingga Rp35.000. Harga ini tentu sebanding dengan harga sebungkus nasi Padang dengan lauk sepotong ikan atau ayam dari sebuah warung Padang pinggir jalan. Padahal dari sisi porsi, kesulitan memasak sampai modal bumbu dan bahan sudah pasti jomplang. Ternyata selain harga sewa lokasi yang cukup mahal, faktor lain yang membuat mahal kerak telur dan makanan tradisional musiman lainnya mahal, tentunya nilai tradisi di setiap makanannya. Kerak telur yang dianggap langka tentu tak semasif nasi Padang yang ada di mana-mana.